Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas bab wazan fi'il sulasi mujarad itu ada 6. Jadi wazan fi'il sulasi mujarad itu ada 6. Kemarin kita juga mempelajari fi'il sulasi mujarad tasrifan, yaitu fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, maf'alan dan seterusnya. Kan itu hanya satu. Nah, sebenarnya wazan fi'il sulasi mujarad itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lantas yang membedakan yang mana? Nanti kita konsen ke ain fi'il. Ain fi'il. Fa'ala yaf'ulu. Di sini fa'ala yaf'ilu. Jadi kita konsen ke ain fi'il. Sama ini nanti juga ain fi'il. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Di buku diterangkan. Di sini hanya saya tulis sampai masdar saja. Di buku lebih lengkap mulai dari madi, mudhari', masdar, mim dan seterusnya. Nah, apa yang membedakan? Maksudnya seperti ini. Nah, jadi tidak semua lafadz nanti kita ikutkan wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Untuk yang sulasi mujarad yang 3 huruf asli itu ada 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu dan seterusnya. Nah, di samping kanan ini adalah wazan, yang di samping kiri ini adalah mauzun. Kita kemarin sudah mempelajari fa'ala, wazan fa'ala, mauzunnya adalah nasoro. Berarti lafadz nasoro ini diikutkan kepada wazan fa'ala. Nasoro yang suruh nasro. Contoh beberapa lafadz seperti lagi doroba. Lafadz doroba ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, fa'lan. Doroba yadribu. Kita lihat fathah di sini juga fathah. Kita konsen ke ain fi'il, pokoknya ain fi'ilnya, khususnya pada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Fathah, kasroh sama kan? Begitu juga ini fathah, di sini juga fathah. Yaf'ulu berarti yang suruh, beda. Domah, kasroh, nah ini nanti beda-beda. Fa'ala yaf'alu fa'lan, contohnya adalah fataha yaftahu fathan. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan. Ini ketentuan di dalam buku tasrifannya seperti ini. Nanti kita ketika mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu harus ikut wazannya. Hasiba yahsibu husbanan, fu'lanan, husbanan. Sudah bedakan yang tadi masdarnya fa'lan, yang sekarang masdarnya fu'lanan. Hasiba yahsibu husbanan. Fa'ila yaf'alu fa'lan, mauzunnya alima ya'lamu ilman. Coba kita lihat ini. Di sini fa'lan nasab kan? Kenapa di sini kok kasroh? Kok tidak nasab? Nanti ada keterangan kenapa di sini kok beda, kok tidak mengikuti wazannya. Nanti setelah ini kita akan jelaskan. Kita lompat ke nomor 6. Fa'ula yaf'ulu fu'lan, hasuna yahsunu husnan. Sudah sama. Nah, kalau kita lihat inilah beberapa lafadz yang mengikuti wazannya masing-masing. Jadi tidak semua lafadz itu nanti mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu yang sudah kita hafalkan itu enggak. Jadi ada 6 macam wazan yang fi'il sulasi mujarad itu ada 6. Bagaimana jika fathah ini kita ikutkan fa'ala, apakah boleh? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena sudah ketentuan orang Arab nanti apa istilahnya? Ya, kita tahu tasrifannya fathah yaftahu. Saya nggak pernah mendengar seorang membaca kok fathah yaftuhu, itu nggak pernah mendengar. Ataupun diikutkan wazan fa'ala yaf'ilu. Fataha yaftihu ini juga enggak bisa. Ini mengikutkannya fataha
tahu, fa'ala yaf'alu. Jadi ada ketentuannya masing-masing. Nah pertanyaannya, bagaimana kita tahu nanti ketika kita mau menasrif sebuah lafadz, lantas kita ikutkan wazan yang mana semisal tidak ada salah satu dari sini. Contoh, kita menemukan lafadz contoh sajadah. Kita mau tasrif kemana ketika nasoro ini harus ikutnya fa'ala yaf'ulu, fathah seperti fathah tadi. Fathah harusnya ikut fa'ala yaf'alu dan tidak boleh mengikuti fa'ala yaf'ulu ataupun fa'ala yaf'ilu. Terus sajadah ini nanti tasrifannya ikut yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah ini sering-sering membaca, sering-sering ikut sorokan. Ketika sorokan kitab sering-sering ikuti, nanti akan tahu, oh sajadah ini sajadah yasjudu, ini fa'ala yaf'ulu. Nggak pernah saya mendengar sajadah yasjidu atau sajadah yasjadu, nggak pernah. Jadi karena kita sering membaca, akhirnya kita nanti hafal atau tahu. Pernah mendengar lafadz yasjudu. Saya pernah membaca, misal saya pernah di kitab itu menemukan lafadz atau di dalam Quran yasjudu. Oh berarti kalau sajadah yasjudu ini ikutnya wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi hanya sering-sering membaca dan meneliti, benar-benar diteliti ini ikut kemana seperti itu. Jadi kita nggak ada patokan pasti. Terus kemudian berkaitan masalah ini tadi, fa'lan dengan ilman. Kalau kita lihat di dalam kolom di bawah tabel, di situ ada keterangan tambahan tentang isim masdar. Seperti ini. Tidak semua masdar fi'il madi 3 huruf ini adalah masdar fi'il madi 3 huruf. Nah, ini fi'il madi kan 3 huruf ini. Fi'il madi 1 2 3 1 2 3 semuanya 3 huruf. Nah, ini masdarnya kan. Tidak semua masdar dari fi'il sulasi 3 huruf, maksudnya fi'il madi 3 huruf mengikuti wazan-wazan di atas. Maksudnya tidak semuanya mengikuti wazan ini nanti. Contoh alima ya'lamu ilman. Nah ini lafadz alima ya'lamu ilman, masdarnya kita lihat fa'ila yaf'alu fa'lan. Ketika mauzunnya ada beberapa lafadz menyimpang, alima ya'lamu ilman, kita taunya ilman sudah, nggak ada tasrifan alima ya'lamu alman, itu nggak ada, jadinya sudah ilman. Nah ini namanya menyimpang. Contoh yang kedua di situ di buku ada sajadah yasjudu, masdarnya yaitu adalah sujudan. Coba kita lihat, kalau sajadah yasjudu berarti dia ikut wazannya fa'ala yaf'ulu kan, masdarnya berarti harusnya fa'lan, harusnya masdarnya itu adalah sajadah. Tapi kita nggak pernah menemukan lafaz sajadah yang ada sujudan. Ini namanya menyimpang, tidak mengikuti wazannya. Harusnya sajadah malah jadi sujudan. Begitu juga di sini, harusnya ini alman. Kalau kita ikutkan wazan harusnya kan alima ya'lamu alman harusnya, tapi ternyata alima ya'lamu ilman. Nah, contoh yang lain di buku qara'a yaqra'u qira'atan. Wah, di situ kita adalah menemukan lafaz qira'atan. Qira'atan. Kalau kita lihat qara'a yaqra'u berarti ikutnya fa'ala yaf'alu. Ya, qara'a, fa'ala, qara'a, fa'ala. Yaqra'u berarti yaf'alu. Kalau fa'ala yaf'alu berarti harusnya masdarnya fa'lan. Tapi ternyata tasrifannya qara'a yaqra'u qira'atan.
Harusnya kan kalau ikut wazan fa'lan, fa'ala yaf'alu, harusnya kan Quran. Seperti ini kurang lebih. Harusnya seperti ini, tapi ini ternyata malah salah. Yang benar qiraatan. Nah, masdar-masdar yang menyimpang ini, qiraatan, sujudan, ilman, kita baca bawahnya, yang mengikuti wazan disebut masdar qiyasi. Jadi nasron ini kan mengikuti fa'lan, sama kan? Darban sama mengikuti wazan fa'lan, pas. Fathan mengikuti fa'lan, husbanan mengikuti fu'lanan. Ini dinamakan masdar qiyasi, mengikuti wazan semestinya. Sedangkan yang tidak mengikuti wazan, yang menyimpang dari wazannya itu disebut masdar simai. Dalam kurung sudah ketentuan orang Arab. Jadi lafadz ilman, sujud dan qiraatan ini namanya masdar simai. Paham? Fa'lan kok ilman, harusnya kan alman, tapi ternyata harus yang benar ilman. Nah, karena tidak sama dengan wazannya, maka disebut masdar simai. Ini sudah ketentuan orang Arab. Kalau sudah menjadi ketentuan orang Arab, kita nggak bisa merubah. Ketentuan-ketentuan bahasa Arab, dalam maksudnya ketentuan bahasa Arab, kita tidak bisa merubah. Nah, bagaimana nanti kita tahu? Kita sering-sering meneliti. Ketika membaca harus benar-benar diteliti. Contoh ya, kita mungkin pernah mendengar istilah, kalau kita sholat ada ruku kan, rukuun itu sebenarnya dari ikutnya wazan fa'ala yaf'ulu, roka'a yarku'u, harusnya kan rok'an. Tapi apakah kita menamai ketika kita setelah berdiri kemudian ruku itu disebut rok'an? Kan enggak, tapi ruku'an. Nah itu berarti ketentuan orang Arab sudah, kita nggak bisa merubah, meskipun wazannya harusnya fa'lan, roka'a yarku'u rok'an, harusnya seperti itu. Tapi ternyata roka'a yarku'u ruku'an, berarti ruku'an itu masdarnya adalah masdar simai, bukan qiyasi. Karena apa? Karena tidak mengikuti wazan. Mungkin sekian, semoga bisa difaham. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.